Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Yes. Baiklah anak-anak Ibu, seperti biasa ya, sebelum dan sesudah belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, oke, Dava, pimpin doanya. Let's pray before our lesson. Thanks God for this beautiful day. We want to study. Please help us focus and understand our lesson today. Give us wisdom and knowledge. Amen. Stand up. Greeting to our teacher. Good morning, Miss. Good morning, students. Sit down, please. Anak-anak Ibu, sebelum Ibu mengabsensi kalian, coba dulu diperhatikan sekelilingnya. Sudah rapi, sudah bersih? Ada sampah atau tidak? Coba diperiksa. Ke bawah lacinya, atau di lacinya, atau di mana gitu. Sudah rapi? Sudah bersih? Oke, jadi sudah siap kita untuk menerima pelajaran hari ini ya. Jadi anak-anak Ibu akan melakukan absensi. Tapi tadi dari grup WhatsApp kita, sudah ada tadi 2 teman kalian yang izin sama Ibu. Karena sakit. Jadi dia tidak bisa datang hari ini. Yaitu teman kita yang bernama Naila dan Alika. Nah, mereka sakit hari ini ya. Selain daripada itu, ada yang tidak hadir. Hadir semua kayaknya ya. Karena Ibu hitung ini ada 22 jumlahnya, kita 24, 2 orang tidak hadir, maka hadir semua. Oke, baiklah anak-anak Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ya dengan topik macam-macam norma, Ibu memastikan perasaan kalian dulu. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Karena ini ada hubungannya nanti dengan bagaimana kamu mengikuti pembelajaran yang akan kamu terima hari ini. Oke? Coba Ibu mau tanya Dava dulu. Bagaimana perasaannya hari ini, Dava? Senang. Iya, senang sekali kah? Iya. Iya, senang sekali ya. Beril, Ibu mau bertanya sama Beril nih, bagaimana perasaannya hari ini? Beril, bagaimana perasaanmu? Senang sekali, Bu. Coba ulangi. Senang sekali, Bu. Iya, Yoel, bagaimana perasaannya, Nak? Senang sekali, Bu. Iya, bagus. Al, bagaimana perasaanmu hari ini? Senang sekali, Bu. Ada di antara anak-anak Ibu ini yang lagi sedih atau yang lagi marah gitu, ada? Dion, bagaimana perasaanmu hari ini, Dion? Coba ulangi. Senang sekali. Ajam, bagaimana perasaannya? Senang sekali, Bu. Kamu, Siti? Senang sekali, Bu. Iya. Oke. Jadi anak Ibu, meskipun kalian berkata bahwasannya perasaan kalian hari ini senang sekali, ya, tapi kita harus bisa mengelola emosi kita agar kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, maka Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan satu teknik yang dinamakan teknik stop. Gunanya apa? Untuk mengontrol emosi kalian sebelum menerima pembelajaran hari ini. Nah, ayo kita praktekkan ya. Ikuti apa yang ditunjukkan lewat video ini. Oke, serius. Serius, nanti kalian akan rasakan manfaatnya. Oke? Oke, coba. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Ya, coba hentikan sejenak apa yang kita lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak.
Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk. Napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh. Mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Oke, selesai ya anak-anak ibu. Setelah kita melaksanakan yang namanya teknik stop ini, bagaimana perasaan kalian? Kalian merasa ada perubahan nggak? Ada. Kalian lebih merasa apa? Tenang, rileks ya. Kemudian tadi entah pun ada di antara kalian yang sebenarnya di hatinya merasa sedih ataupun marah, tetapi pada saat ibu tanya, jawab senang bu, gitu. Nah, dengan adanya teknik stop ini, kita lebih bisa mengontrol emosi kita. Bahkan rasa-rasa marah, rasa-rasa sedih, kecewa yang kita rasakan sebelumnya bisa berangsur-angsur pulih atau bahkan hilang dari diri kita. Nah, sehingga kita rasakan sisi positif. Kita merasa senang, tenang, rileks. Sehingga apa? Kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, baiklah anak-anak ibu. Oke, kita masuk ke ice breaking. Ya, kita memasuki ice breaking. Clue-nya adalah menghitung huruf vokal. Dengarkan ya, pertanyaan dari ibu. Bumi itu 2. Dengarkan, bumi itu 2. Planet itu 2. Bintang itu berapa? Bintang itu berapa? 2. Ya, bagus. Ingat, clue-nya kita menghitung huruf vokal. Ya, Saturnus itu ada berapa? Saturnus. Siapa yang bisa jawab? Saturnus berapa? Berapa Nino? 3. Ya, benar ya. Satu pertanyaan lagi. Mars itu ada berapa? Iya, 1, betul. Nah, tepuk tangan. Tepuk tangan. Ya. Oke. Sudah? Nah, ice breaking yang kedua, kita akan tebak norma. Jadi, Ibu akan memberikan satu situasi. Siapa yang bisa? Boleh jawab. Oke? Pertanyaannya, situasinya ya. Kalau kamu datang terlambat ke sekolah, norma apa yang harus kamu patuhi? Coba siapa? Oh, Nino. Oke. Coba jawab, Nino. Kalau kamu datang terlambat ke sekolah, norma apa yang harus kamu patuhi? Coba kamu jawab berdiri. Norma kesopanan dengan mengucapkan salam dan minta maaf kepada guru piket maupun guru mata pelajaran saat memasuki kelas. Ketuk pintu terlebih dahulu dan tunggu izin sebelum duduk di bangku agar proses belajar tidak terganggu. Iya, bagus. Kasih tepuk tangan. Terima kasih Nino sudah jawab ya. Jadi benar ya apa yang dibilang teman kita Nino, bahwa ketika kita dihadapkan satu situasi, kita datang terlambat ke sekolah, norma apa yang harus kita patuhi? Yaitu norma kesopanan.
Kita harus sadar terlebih dahulu bahwa kita terlambat. Salah itu namanya. Jadi, ketika kita mengakui bahwa kita itu sudah salah, maka kita harus meminta maaf. Minta maaflah kepada guru piket ataupun guru yang masuk ke kelas hari ini. Entah itu guru bidang studi ataupun wali kelas. Ya, anak-anak ibu. Nah, oke, seperti itu jawabannya. Nah, ibu akan memberikan satu motivasi kepada kalian. Motivasi ini akan berguna buat kalian ya. Kalian mampu menjadi anak yang disiplin, jujur, dan sopan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mematuhi norma di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat, ibu percaya kalian dapat belajar menghargai orang lain, serta menjadi pribadi yang lebih baik. Ibu percaya ya bahwa kebiasaan baik yang dilakukan sejak kecil akan membawa kalian menuju masa depan yang sukses dan kelak akan membanggakan guru serta orang tua. Itulah motivasi yang akan ibu sampaikan kepada kalian hari ini. Semoga motivasi ini berguna, bermanfaat, dan bisa kalian jalankan, laksanakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Baiklah anak-anak ibu, materi kita tentang norma. Sebelum kita masuk ke materi tersebut lebih dalam, ibu ingin bertanya kepada kalian. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi jika kita hidup tanpa aturan ataupun norma? Coba Beril, apa yang terjadi jika dalam hidup kita itu tidak ada norma atau aturan? Hidup akan kacau dan di mana-mana akan terjadi keributan. Iya, bagus. Tepuk tangan, berikan tepuk tangan. Oke. Jadi anak-anak ibu, jika tidak ada norma atau aturan, maka hidup kita ini akan kacau. Tidak ada yang namanya kedamaian. Yang ada keributan. Ya, itulah pentingnya norma dalam hidup kita ini. Kemudian pertanyaan kedua, apakah benar norma diperlukan bagi kelangsungan hidup kita? Benar. Mengapa? Karena norma yang mengatur manusia dalam berbuat dan bertindak. Iya, kenapa? Karena norma inilah yang mengatur kita manusia dalam bertingkah laku, dalam berbuat, bertindak, bertutur kata, dan lain sebagainya. Ya, anak-anak ibu, jadi benar sekali norma diperlukan bagi kelangsungan hidup kita. Agar hidup kita senantiasa dalam keadaan damai, aman, dan tentram. Anak ibu, tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu memahami dan mengenali bentuk-bentuk norma yang berlaku baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kemudian, manfaat pembelajarannya. Kalau kita memahami norma, hidup kita ini akan lebih tertib, damai, dan kita pun disukai banyak orang. Nah, itulah manfaat kita belajar norma hari ini. Coba sama-sama kita sebutkan, sama-sama kita baca. Apakah tujuan pembelajaran hari ini? Ya, kemudian manfaatnya apa anak-anak ibu? Iya, jadi sudah tahu ya apa tujuan pembelajaran dan apa manfaat pembelajaran norma hari ini? Sudah paham kan anak-anak ibu? Sudah, oke. Oke, apa itu norma? Coba kita perhatikan dulu buku kita, halaman 27, dan bacaan itu mengenai satu kutipan tokoh itu, ibu mau Beril yang baca, ya. Kita akan membaca, memperhatikan kutipan salah seorang tokoh yang ada di buku kita halaman 27. Coba Beril, bacakan nak kuat suaranya ya. Amir adalah seorang anak yang sopan. Setiap kali ia berbicara dengan orang dewasa, ia selalu menggunakan kata-kata tolong dan terima kasih. Misalnya,
Ketika ia meminta bantuan kepada ibunya, ia akan mengatakan, "Ibu, tolong bantu saya mengambil buku di atas rak." Setelah mendapat bantuannya, Amir akan berkata, "Terima kasih, Ibu." Amir juga selalu menjaga sikap dan tata krama setiap berkumpul bersama teman-temannya. Ketika mereka bermain bersama, ia tidak berbicara kasar atau mengganggu teman-temannya. Ia juga menghormati pendapat teman-temannya dan mendengarkan dengan baik saat mereka berbicara. Ya. Oke, terima kasih Beril. Nah, kita sudah sama-sama mendengar ya teman kita Beril membacakan kutipan seorang tokoh yang ada di buku kita pada halaman 27 ini. Anak ibu, siapa nama tokoh yang disebutkan di bacaan ini? Amir. Coba dulu anak ibu, menurut kalian apakah Amir ini sudah bisa melaksanakan norma dengan baik? Sudah. Kira-kira norma apa yang dilakukan oleh Amir ini? Norma kesopanan. Contohnya? Apa contoh yang dilakukan oleh Amir ini yang berhubungan dengan norma kesopanan? Mengucapkan terima kasih, kemudian tolong. Kemudian ketika meminta bantuan pasti mengucapkan kata tolong. Nah, itu adalah salah satu contoh norma kesopanan. Kemudian, apalagi contohnya? Bagaimana sikap Amir ketika berbicara dengan teman-temannya? Bagaimana sikapnya? Iya, coba jawab Siti. Ia tidak berbicara kasar atau mengganggu teman-temannya. Terus? Ia juga menghormati pendapat teman-temannya dan mendengarkan dengan baik saat mereka berbicara. Iya, benar sekali. Jadi pada saat Amir bersama teman-temannya pun, dia tidak pernah berbicara kasar atau mengganggu teman-temannya. Amir juga seorang anak yang menghormati pendapat teman-temannya dan mendengarkan dengan baik saat mereka berbicara. Jadi kita sepakat ya bahwa norma yang berlaku di bacaan ini adalah norma kesopanan. Oke? Coba perhatikan gambar ini anak-anak ibu yang di depan ini. Coba perhatikan gambarnya. Coba ya, gambar pertama. Ini adalah satu contoh penerapan norma apa? Agama. Kalian lihat, anak laki-laki ini sedang beribadah. Ya. Kemudian gambar kedua. Ini contoh norma. Iya, benar. Ini adalah contoh kesusilaan. Norma kesusilaan yang bersumber dari hati nurani. Kemudian yang ketiga, contoh norma sopanan. Ada seorang anak ya yang ingin pergi ke sekolah. Jadi dia berpamitan kepada orang tuanya dengan mencium tangan orang tuanya. Itu adalah salah satu bentuk dari norma kesopanan. Kemudian ini contoh bentuk norma apa? Norma hukum. Membuang sampah pada tempatnya adalah contoh norma hukum. Nah, norma hukum ini bersifat tegas ya. Kalau kita melanggarnya, kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Nah, jadi di antara semua norma ini, yang paling hukumannya berat itu adalah norma hukum. Ya. Baiklah, anak-anak ibu, coba baca dulu. Dafa, kamu baca dulu teksnya, bacaannya. Ayo. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur tingkah laku kita dalam hidup bermasyarakat. Ya, anak-anak ibu, inilah pengertian dari norma ya. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur tingkah laku kita dalam hidup bermasyarakat. Jadi dimanapun kita, di rumah, di sekolah, di masyarakat, selalu ada norma yang menjadi pedoman kita. Supaya kita bisa bertingkah laku dengan baik. Ya, berikutnya. Coba dulu anak-anak ibu, menurut kalian berdasarkan macam-macam norma, berapa macam-macam norma? 4. Yang pertama, Norma agama. norma agama. Yang kedua, Norma kesusilaan. yang ketiga, Norma yang kesopanan. keempat,
Norma hukum. Kita lihat yang pertama yaitu norma Agama. Coba pengertiannya baca Dafa. Aturan yang bersumber dari ajaran Tuhan yang Maha Esa. Contoh tindakannya. Beribadah sesuai agama masing-masing, berdoa sebelum belajar, dan tidak berbohong. Sanksi atau hukumannya? Mendapatkan dosa dan teguran dari Tuhan. Ya, inilah dia pengertian daripada norma agama. Aturan yang bersumber dari ajaran Tuhan yang Maha Esa. Contoh tindakannya, beribadah sesuai dengan kepercayaan atau agama masing-masing. Sanksinya apa? Mendapatkan dosa dan teguran dari Tuhan. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke norma berikutnya. Norma kesusilaan. Coba baca Dion. Baca. Apa itu aturan yang berasal dari suara hati nurani manusia tentang perbuatan baik dan buruk? Contoh tindakan. Mengembalikan barang teman yang jatuh dan selalu bersikap jujur saat ujian. Perasaan menyesal, gelisah, dan rasa bersalah di dalam hati. Iya, benar. Nah, jadi anak-anak ibu, norma kesusilaan itu yang bersumber dari hati ya, suara hati kita tentang perbuatan baik dan buruk. Contoh tindakannya, mengembalikan barang teman yang jatuh dan selalu bersikap jujur saat ujian. Nah, apa sanksinya? Perasaan menyesal, gelisah, dan rasa bersalah di dalam hati. Kemudian bentuk norma yang ketiga, yaitu norma kesopanan. Baca Jam. Nampak? Enggak. Siti, nampak? Oke, kamu baca. Pengertian. Aturan yang berasal dari kebiasaan pergaulan di masyarakat, di dalam masyarakat. Contoh tindakan, menghormati orang yang lebih tua, berpamitan dan mencium tangan sebelum ke sekolah berkata permisi. Sanksi atau hukuman, ditegur, dikucilkan, atau merasa malu di depan orang lain. Oke, anak ibu, ini pengertian daripada norma kesopanan, ya. Pengertiannya, aturan yang berasal dari kebiasaan pergaulan di dalam masyarakat. Contoh tindakannya mencium tangan orang yang lebih tua. Kemudian sanksinya apa jika kita melanggar norma yang satu ini? Ditegur, dikucilkan, atau merasa malu di depan orang lain. Kemudian yang terakhir, norma hukum. Ya. Oke, coba norma hukum dibaca oleh Semian. Ayo baca Mian. Oke. Ada di depan, baca. Apa itu norma hukum? Yaitu aturan resmi yang dibuat oleh negara dan bersifat memaksa bagi semua warga. contoh tindakannya. Mematuhi rambu lalu lintas, memakai helm saat naik motor, dan menyeberang di zebra cross. Sanksi atau hukumannya? Hukum yang tegas seperti denda, tilang, atau penjara. Iya, baik anak-anak ibu. Aturan norma yang terakhir ini itu adalah sebuah aturan resmi yang dibuat oleh negara dan bersifat memaksa bagi semua warga. Ya, contoh yang berhubungan dengan norma hukum yaitu mematuhi rambu lalu lintas, memakai helm saat naik motor, dan menyeberang di zebra cross. Sanksinya, apa sanksi jika kita melanggar norma hukum? Denda atau tilang, atau yang lebih berat yaitu penjara. Nah, jadi ada berapa tadi jenis-jenis norma? 4. Yang pertama tadi norma agama, itu bersumber dari mana? Ajaran siapa? Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kalau kita melanggarnya, kita mendapat apa? Dosa ataupun teguran dari Tuhan. Kemudian norma kesusilaan itu bersumber dari mana? Hati nurani. Ya, kalau kita melanggarnya, bagaimana perasaan kita? Merasa bersalah, kemudian gelisah, tidak tenang hati kita. Yang ketiga, norma kesopanan itu berasal dari mana? Pergaulan di dalam masyarakat. Nah, kalau kita melanggarnya, kita akan bagaimana? Dikucilkan.
ditegur. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, norma hukum bersumber dari siapa? Siapa yang membuat norma hukum? Nah, negara. Ini bersifat memaksa, bersifat tegas. Nah, bagi siapa yang melanggar norma hukum ini akan mendapatkan apa? Denda atau tilang, atau bahkan hukuman terberat yaitu penjara. Nah, seperti itu. Oke, jadi paham ya anak-anak ibu mengenai 4 norma yang kita pelajari hari ini. Sudah paham? Atau ada lagi yang mau ditanya? Pas? Jelas? Jelas. Saatnya kita berlatih. Ibu akan membagikan LKPD sesuai dengan kelompokmu ya. Jadi ini kelompok 1. Kerjasama. Kamulah ketua kelompoknya, Dava. Kamu harus bisa mengatur kelompoknya. Kemudian kelompok 2 Dea. Ya. Sama-sama mengerjainya ya, Nak. Kelompok 3 Nino. Ini nanti Ibu akan meminta, setelah selesai nanti, Ibu akan meminta kalian mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan. Ya, di LKPD itu. Tuliskan nama-nama kelompoknya ya. Kemudian yang keempat. Nah, tuliskan nama-nama orang yang ada di kelompoknya. Oke, ayo dikerjakan sama-sama. Merapat kamu Siti, orang kesana kamu. Ayo cepat. Itu ada di baliknya pun masih ada ya. Ayo, kalian harus saling berkomunikasi, tanya jawab, berdiskusi, karena ini tugas kelompok. Oke, anak-anak ibu kerjakan. Ada yang, iya bagus, lanjutlah. Ini dipasangkan. Bersumber dari mana? Tadi kan kita sudah pelajari bahwa setiap norma itu bersumber dari hal yang berbeda-beda. Kalau norma agama bersumber dari apa? Ya udah tulis. Boleh. Dilingkari boleh, diceklis boleh. Ya, bagus. Ada yang sudah siap kelompoknya? Belum. Kelompok 1 sudah? 2? 3? 4? Belum. Coba lihat ibu. Kelompok 1. Ya, bagus. Kelompok 4 udah, Nak? Gini-gini aja buat. Di lingkungan keluarga, tarik garis. Kemudian lingkungan masyarakat, ini. Kemudian sekolah-sekolah tentukan sendiri. Udah? Coba Ibu lihat. Ya. Oke. Baiklah anak-anak ibu sudah siap semua? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, jadi ibu pilih dulu ya. Kelompok 1 silahkan maju ke depan. Silahkan maju kalian semua ke depan. Lewat dari belakang info ke sini. Silahkan berdiri di depan semua. Apakah kalian sudah bisa mengerjakan tugas kelompok bekerja sama dengan baik sehingga mendapatkan nilai yang memuaskan?
Coba kita dengarkan ya anak ibu. Saat teman kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka, kalian dengarkan. Apakah berbeda atau sesuai dengan jawaban kalian? Oke? Oke, Dava, silahkan. Pertama, jawaban pertama itu tentang ciri-ciri norma. Baca. Mengatur tingkah laku, Terus, menciptakan ketertiban di masyarakat, kemudian, memiliki sanksi. ya, yang kedua, sebutkan perbedaan masing-masing norma. Dari mana sumbernya, kemudian apa sanksinya? Ayo, jawab. Norma agama bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Sanksinya akan mendapatkan dosa. Norma kesopanan bersumber dari pergaulan di dalam masyarakat dan memiliki sanksi teguran dan dikucilkan. Norma kesusilaan bersumber dari hati nurani manusia dan memiliki sanksi merasa gelisah dan bersalah. Norma hukum bersumber dari negara. Sanksinya mendapatkan denda atau tilang, atau yang lebih berat yaitu penjara. Kemudian yang ketiga, gambar pertama itu menunjukkan norma apa? Kesopanan, Gambar kedua, kesusilaan. ketiga, Norma hukum. empat. Norma agama. Iya, yang keempat, baliknya. Ya, yang keempat, baliknya itu. Coba dulu sebutkan, apa contoh norma yang kamu terapkan di lingkungan keluarga? Apa contohnya? Pamit sebelum pergi kemanapun, merapikan tempat tidur, sembahyang sebelum ke sekolah. Kemudian di lingkungan sekolah, Memakai seragam sekolah, mengikuti doa pagi, datang ke sekolah tepat waktu. kemudian di lingkungan masyarakat, Mematuhi rambu-rambu lalu lintas, membayar pajak tepat waktu, melaksanakan ronda malam. iya. Demikian presentase dari kelompok 1. Benarkah jawaban mereka? Nah, coba kasih tepuk tangan. Mereka bisa bekerja sama dengan baik ya. Oke, silakan dulu anak-anak ibu. Sudah anak-anak ibu, sudah semua mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Mari kita tinjau ulang kembali dan bahas bersama-sama ya. Yang pertama, ciri-ciri daripada sebuah norma itu. Yaitu yang pertama, apa ciri-cirinya tadi? Mengatur tingkah laku. Kemudian, menciptakan ketertiban di masyarakat. Kemudian yang ketiga, memiliki sanksi. Yang keempat, berisi perintah dan larangan. Kemudian nomor 2, perbedaan masing-masing norma berdasarkan sumber dan sanksinya. Norma agama bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, ya, ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian sanksinya apa bagi yang melanggar? Dosa dari Tuhan, ya. Yang kedua, norma kesopanan bersumber dari kebiasaan pergaulan di masyarakat. Kemudian sanksinya dikucilkan, ya, atau ditegur. Kemudian norma kesusilaan bersumber dari hati nurani. Kemudian sanksinya merasa gelisah, ya. Kemudian merasa bersalah. Keempat, norma hukum bersumber dari aturan yang dibuat oleh negara. Sanksinya denda atau tilang dan penjara. Oke. Semua sudah paham ya? Jadi anak-anak ibu akan memberikan refleksi dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana hidup kita jika tidak ada norma? Bagaimana kehidupan akan terjadi? Hidup akan kacau, tidak teratur, tidak tertib, sehingga menimbulkan keributan di mana-mana. Nah, pertanyaan berikutnya, apa satu hal yang bisa kamu lakukan di rumah hari ini sebagai bentuk ketaatan norma? Setelah pulang sekolah ini nanti kamu melakukan apa coba yang berhubungan dengan bentuk ketaatan norma? Iya, mencium tangan orang tua, mengatakan bahwa kamu sudah pulang dari sekolah. Ya, lakukan nanti itu di rumah, ya. Oke, anak ibu. Sampai inilah
pembelajaran kita hari ini. Ya, syukur kepada Tuhan kita ucapkan. Kita diberikan kesehatan, kemampuan untuk mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ya kan anak-anak Ibu? Jadi, coba dulu kalian sebutkan satu norma yang akan kalian jalankan dengan lebih baik setelah belajar hari ini. Hari ini aku belajar bahwa aku harus lebih apa coba? Lebih sopan terhadap siapa? Guru, orang tua maupun teman sebaya, teman sekelas ya. Oke, berjanji ya, itu akan kalian lakukan. Baiklah, untuk menutup pelajaran anak-anak Ibu, ada pertanyaan? Tidak ada? Pas? Oke, sekarang kita tutup pelajaran kita ini dengan berdoa. Ya, oke Dava, coba pimpin doanya supaya kita pulang. Dear God, thank you for the knowledge and understand we have gained today. To remember and use it wisely. Amin. Ya, siapkan Dava. Wait. Oke, siapkan. Stand up. Greeting to our teacher. Good afternoon, Miss. Students, sit down please. Duduk. Sudah bisa pulang. Ya.